agak Anies di Joko Perian ya, Joko Perian. Masya Allah, Masjid Joko Perian. Ini jamaah lagi sholat, berkah dan luar biasa masjid ini guys. Dan hari ini juga kehadiran tamu yang luar biasa, tamu istimewa. Masya Allah, penuh. Luar biasa guys. Penuh betul. Ya Allah, semoga umat Islam berjaya. Hendaknya masjid-masjid itu menjadi pusat pendidikan politik. Ini Abah Anies ya, hadir. Jadi kalau ada yang melarang bicara politik di masjid itu mesti raja. Waduh. Itu misalnya Raja Jawa dulu yang bodoh itu. Sekarang namanya Raja Juli Antoni. Gas terus. Dan kita merasakan betul, apalagi hari-hari belakangan ini, suasana perekonomian yang berat. Di sini ekonominya ringan atau berat? Berat. Ibu-ibu, ringan apa berat? Yang paling tahu ibu-ibu. Betul ya? Bapak-bapak tahu harga cabai enggak? Yang tahu ibu-ibu. Apa-apa mahal, Bu? Yang mahal apa? Cabai. Bensin juga mahal, bensin. Bensin mahal, Pak. Bensin murni apa oplosan? Yang mahal yang mana? Oplosan. Jadi ini cerita Pak Jazir ini, Ustaz Jazir ini bersahabatnya dengan kakek saya. Jadi sebetulnya saya boleh panggil beliau. Masa saya panggil Simbah gitu. Tapi beliau bersama dengan kakek saya. Nah, saya mau cerita Jazir. Di rumah itu, di Taman Yono, nenek saya itu punya aturan. Yang laki-laki tidak boleh ke dapur. Ya. Yang perempuan tidak ke pasar. Yang belanja anak laki-laki, yang masak anak perempuan. Terus tanya, kenapa begitu? Supaya semua anak laki-laki tahu harga kebutuhan pokok di pasar. Nah, sekarang online, gak perlu ke pasar. Tapi ibu-ibu merasakan betul kebutuhan pokok harganya mahal. Jadi tantangan ekonomi makin hari makin besar. Korupsi. Waduh, semakin melunjak. Ada yang ditangkap karena korupsi beneran. Ada yang diproses karena nggak jelas tuduhannya apa. Iya toh? Betul nggak?
Namanya siapa, Mas? Iya, ada yang ditangkap tidak jelas. Lo kemarin, Mbak, itu pengadilan dilakukan. Hakim P pemeriksaan BPHP lah, kalau tidak ada hasil pemeriksaan lah, kemarin nangkap pakai dasar apa? Sopo yang ngono pesanan siapa? Memang jasa justip lah. Tapi ya sekalian, kita punya masalah ini dengan korupsi. Kita perlu kembalikan yang menjadi ikut kemerdekaan. Tadi Ustaz Jazir cerita, ada satu kata bahagia. Bung Hatta itu berkali-kali terus ngomong bahagia. Leres ya, Jazir? Itu Bung Hatta itu bilang berkali-kali soal kebahagiaan. Pada saat Republik ini didirikan, yang mendirikan orang-orang yang terdidik. Tapi yang membuat mereka diikuti oleh seluruh rakyat adalah orang-orang yang berintegritas. Itu sama dengan sel demokrasi sendiri. Definisinya tuh banyak sekali, Mas Afif. Lebih dari 560 definisi. Jadi ketika jenengan bilang demokrasi, belum tentu sama dengan saya pahami. Betul, Pak. Oke? Itu sebabnya kenapa samakan dulu nih. Apa? Menyelesaikan persoalan-persoalan publik dengan cara damai, dengan menggunakan institusi, itu bisa disebut demokrasi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang melalui one man one vote, ada yang melalui musyawarah. Dan yang mempraktekkan ini pertama kali sebenarnya, mempraktekkan musyawarah menentukan pemimpin, itu ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian ada musyawarah menentukan khalifah. Siapa yang terpilih? Abu Bakar. Kita jangan membayangkan hari ini. Kita bayangkan era itu. Di era itu, seorang menjadi pemimpin kalau menang perang, kalau angkat senjata bertempur, bukan lewat musyawarah. Karena itu kita bisa bilang, di era Madinah waktu itu dipraktekkan sebuah musyawarah yang hari ini kita gunakan istilah demo. Waktu itu nggak pakai istilah demokrasi. Dan waktu itu pimpinan, bayangkan berapa tahun itu? Selama 29 tahun, 4 khalifah, 29 tahun. Itu di bawah prinsip-prinsip musyawarah. Yang di masa itu barang aneh. Tidak ada pemimpin dipilih melalui musyawarah. Pakai garis darah atau pakai menang perang. Pakai kekerasan. Ini sebuah periode yang luar biasa. Dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Itulah masa yang kita bisa rujuk sebagai satu periode keemasan kepemimpinan. Sayang sesudah itu kemudian kita kembali kepada sistem turunan. Kembali pada sistem turunan. Sebelumnya tidak. Dan inilah periode yang harus kita pelajari bersama. Nah, hari ini terjemahannya beda-beda. Gitu ya, Maaf ya. Termasuk periodenya Umar bin Abdul Aziz ya. Semua. Nah, ini salah satu contoh. Umar bin Abdul Aziz itu salah contoh. Seorang khalifah yang dikenang sampai sekarang. 14 abad kemudian kita masih sebut Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3 tahun memimpin. Itu dia. Umar bin Abdul Aziz diingat 14 abad, padahal hanya menjabat selama hampir 3 tahun. Tidak sampai 3 tahun. Jadi dia tidak butuh 2 periode.
Dia tidak butuh 3 periode, nggak butuh. Karena dia tahu bukan masa jabatan yang menentukan, tapi perbuatan kepemimpinan yang membuat dia dikenang sepanjang perjalanan manusia. Masya Allah. Dan Keren. dikenangnya bukan karena barang yang ditinggalkan. Ada bangunan yang ditinggalkan? Ada. Jembatan? Enggak. Wis nyebutnya tol itu loh. Zaman itu belum ada Cepet tol. banget Mas. kalau begitu ya. Oke. Iya. Nah, itu contoh bagaimana kepemimpinan itu bisa dikenang sepanjang masa. Mudah-mudahan kita akan dapat lagi seperti Umar bin Abdul Aziz nantinya. Amin. Demokrasi sendiri definisi